Ken Sagopi seri 313 Rarasati Rabi Widoro Kandang. Dewi Woro Sri Kandi sangat senang karena diperkenankan untuk mengikuti kakaknya Dewi Woro Drupadi ke negeri Amarta. Ia memang merasa kesepian di negeri Pancolo semenjak kakaknya Dewi Woro Drupadi diboyong ke Amarta menjadi permaisuri Prabu Puntadewa. Di tempat penginapan yang lain, Prabu Salyontaka dan permaisuri Dewi Setyawati pagi itu dihadap oleh kedua putrinya dan suami mereka, Dewi Erowati dengan Prabu Baladewa dan Dewi Surtikanti dengan Adipati Karna. Di manakah Nini Dewi Banowati dan anak Prabu Duryudono? Kenapa tidak bersama-sama kalian? Bertanya Prabu Salyontaka. Beliau telah mendahului pulang ke Hastinapura sebelum pesta Andrawina selesai, Rama Prabu. Adipati Karna yang menjawab. Tobat, tobat. Kenapa Nini Dewi Banowati tidak menemui aku, ibunya? Kalau permaisuri Dewi Setyawati. Sudahlah Nyi, kita orang-orang tua ini mesti memahami mereka, hibur Prabu Salyontaka. Walau ia sendiri heran terhadap sikap Dewi Banowati dan Prabu Duryudono. Namun akhirnya mereka pun kembali ke negerinya masing-masing. Prabu Salyontaka dan rombongan kembali ke negeri Mandoroko. Adipati Karna dan Dewi Surtikanti kembali ke Kadipaten Nawangga. Sedangkan Prabu Baladewa masih memerlukan beberapa hari akan tinggal di negeri Dwarawati. Sementara itu Raden Gatotkaca memerlukan menghadap eyangnya Resi Seta yang juga menjadi salah satu gurunya dalam olah kanuragan dan kasantikan. Jojoku Gatotkaca, ilmu ajian Narantaka belum tuntas. Datanglah ke pertapaan Somorosewu untuk menuntaskannya. Pintar si Seta ketika itu. Akan aku laksanakan segera, Kanjeng Eyang, jawab Raden Gatotkaca. Aji Narantaka adalah ajian yang sangat dahsyat. Siapapun yang terkena hantamannya pasti akan hancur menjadi debu. Resi Seta memang sangat menyayangi muridnya yang juga sebagai cucunya itu. Para tamu undangan dari berbagai negeri itu akhirnya juga meninggalkan negeri Dwarawati. Hampir semua para tamu undangan itu mempunyai kesan yang sangat baik dan menyenangkan ketika berada di negeri Dwarawati. Tanggapan dari Prabu Sri Bathara Kresna yang sangat ramah dan segala peristiwa yang sangat mengagumkan selama menyaksikan perhelatan agung pernikahan Raden Harjuna dengan Dewi Woro Sumbadra tak akan mungkin mereka lupakan. Mereka membawa kesan yang sangat mendalam ke negeri mereka masing-masing. Kademangan Widoro Kandang, sebuah tanah perdikan. Widoro Kandang semula hanyalah sebuah dusun kecil di wilayah negeri Mandura yang besar. Namun karena jasa Ki Demang Antagopa dan Ken Sagopi kepada raja dan negara, maka Prabu Basudewa ketika itu menetapkan dusun Widoro Kandang menjadi sebuah kademangan. Kademangan Widoro Kandang kemudian berkembang pesat, tak ubahnya sebuah kadipaten, sehingga membuat kagum siapapun yang melihatnya. Kisah ini telah diceritakan dalam lakon Kongso Adujago. Dalam kisah selanjutnya, Prabu Basudewa kemudian memberi kekancingan untuk kademangan Widoro Kandang sebagai tanah perdikan. Tanah perdikan Widoro Kandang, walau masih menjadi bagian dari negeri Mandura, namun dibebaskan untuk mengelola wilayah itu secara merdeka
merdika, sehingga disebut tanah perdikan. Kademangan Widara Kandang dibebaskan pula dari kewajiban untuk pasok glondong pengarem-arem, pajak dan upeti kepada Raja Mandura. Bersambung. Wong kang labuh labet marang bangsa lan negara mesti bakal nampa pituwasih.